Suratul Alaq makkiyatun wa hiya tis'ata asyara ayah. Surat Al-Alaq utai surat Al-Alaq iku makkiyatun iku bangsa Mekkah. Wa hiya utawi surat Al-Alaq iku tis'ata asyara iku 19 sabane ayatan ayate. Ini mengagungkan, membesarkan, mengagungkan tentang apa baca dan tulis. Mengajar, mengajar. Ini di awal ayat. Jadi mengagungkan bahwa napa jeneng penulisan orang nulis itu juga di napa jenenge niki dipun dipuji-puji. Di akhirnya ini ancaman kepada orang-orang yang menjadi penghalang dari dakwah. Untuk mengajak kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan bahwa Allah melihat semua perbuatan mereka dan mengancam kalau mereka tidak berhenti dari perbuatannya, Allah akan menghancurkan orang-orang yang menghalang-halangi dakwah atau dakwah, menghalang-halangi ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ajaran isinya seperti ini kok. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra maca sapa sira bismi rabbika kelawan keluhurane pangeran sira. Alladzi kang khalaqa kang nitahaken yang menciptakan. Sapa alladzi khalaqa nitahaken yang nyiptakaken. Alladzi sapa Allah al insana ing menungso min alaq saking getih sak pringkil. Min alaq saking getih sak pringkil. Niki lebih cocok daripada sak kempel iku semene. Lah pada saat masih berupa alaq sangat kecil. Sudah berapa hari? 40 hari aja masih 1 mili, 1 mili ya, 12 mili. Itu aja baru hanya 12 apa 1 senti sedikit lebih sedikit itu menurut nih Pak dokter nih ngerti. Kecil segitu lah, bagaimana alaqi pasti sangat kecil. Mulai dibentuk itu cara penelitian orang sekarang itu masih 12 mili. Ketika Allah membentuk menungso janin itu masih 12 segini sudah dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana alaknya yang masih entah itu adalah darah yang mau diciptakan jadi manusia atau maknanya alak adalah setelah pembuahan kemudian sesuatu yang menempel di dinding rahim buat maka maknanya ini atau ini tetap artinya sangat kecil. Lah kalau orang dulu maknanya darah sak kempel mesti sak terlalu besar. Makanya niki beliau maknanya sak peringkil. Nah niki yang lebih pas sebagai peringkil berarti kan menunjukkan makna kecil, sangat kecil. Nah, takah itu maknanya darah yang jamit, yang kental, yang kemudian gitu, atau maknanya alaq, yakni karena orang sekarang nih untuk alaq itu ada makna lintah itu juga disebut alaq, karena nempel kepada ini maka disebut alaq. Ini juga karena nempel di dinding rahim maka disebut juga alaq. Ini orang sekarang tafsirnya orang sekarang yang lebih mengetahui seluk-beluk keadaan janin lebih meyakinkan dengan alat-alat yang bisa yang lebih canggih sekarang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra maca sapa sira. Bacalah wa rabbuka utai pangeran sira iku al akramu. Iku kang loman, kang banget lomane, kang luweh loman. Alladzi kang alama kang mulang. Sapa alladzi bil qalami kelawan
pulpen, yang telah mengajarkan dengan kolam. Niki kolam maksudnya mengajarkan dengan kolam itu apa? Ada yang maksudnya ini mengajarkan menulis dengan pena. Tapi bukan bisa juga mengajarkan dengan al-qalam, mengajarkan dengan perantara pulpen yang menulis itu. Andai kata tidak ada penulisan, kita akan meneliti terus. Penelitian nanti gak ditulis akan hilang. Ilmu yang dulu hilang lagi, kita mulai dari nol lagi. Untung kan sudah ada ditulis, oh berarti kita tinggal numpuk tinggal numpuk ilmu-ilmu yang dahulu, sehingga kita bisa mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Bisa menciptakan pesawat, tidak langsung menciptakan pesawat, pasti ada orang-orang yang dulu melakukan penelitian-penelitian yang kemudian diteruskan disempurnakan, kemudian bisa menjadi pesawat. Nah, kalau zaman masih Islam dulu sampai kepingin terbang pakai apa, pakai alat gini, pakai ini, itu itu cikal bakal dan penelitian kemudian ditulis dari foto dari zaman Islam sudah ada, tapi ya caranya masih sangat awal-awal. Mereka tulis, kemudian disempurnakan oleh puncaknya adalah sekarang. Tanpa itu kita tidak tahu. Makanya niki Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal-hal yang tidak ketahui bil qalam. Sesuatu yang luar biasa dengan qalam. Ada yang maknani seperti itu. Ada yang maknani yang telah karena memang asli pulpen itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka ditemukan oleh Allah. Allah yang mengajarkan menulis dengan qalam. Gini gitu dua-duanya mungkin saja dikehendaki oleh Allah, dua-duanya. Bisa makna ini, bisa makna itu. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama mulang, ini mengajar, memberi ilmu. Sapa alladzi sapa Allah, alladzi Allah al-insana menungso ngajari ma ing barang lam ya'lam kang ora ngerti sapa insan, kang durung ngerti sapa insan. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Sampai sini ayat yang awal turun, sepakat ulama bahwa sampai sini ayat yang awal turun dari Al-Quran adalah nyampe sini. Kalau setelahnya jelas tidak ikut. Karena apa? Karena setelahnya ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sudah mulai mengganggu dakwah Kanjeng Nabi. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahu istaghna. Ini menceritakan tentang Abu Jahal atau Abu Jahal. Nah, di sini cerita Abu Jahal. Abu Jahal yang selalu mengganggu dakwah Kanjeng Nabi. Lah itu kan tidak mungkin di awal langsung terjadi. Tapi itu terjadinya adalah setelah Kanjeng Nabi menyampaikan, bahkan belum menyampaikan Iqra. Ketika Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk menyampaikan ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala jadi memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Lah dari situlah kemudian orang-orang niki mencaci, mencela, menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diingetikani kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, diturunkan ayat ini untuk menegur, untuk memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla temenan, innal insana satuhune menungso iku layat gho, iku yakti lacut coba insan. Manusia itu benar-benar melewati batas. Kenapa sampai melewati batas? Ar-ra'ahu istaghna, krana yen to ningali sapa insan hu ing menungso dhewe, ing insan dhewe. Ketika dia melihat dirinya istaghna, semugih sapa insan, merasa tidak butuh apa-apa, merasa sudah cukup, merasa gak butuh Gusti Allah, kaya-kaya seperti itu. Ar-ra'ahu istaghna, dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan kaumnya, dengan ini. Sebagian tafsir bimalihi, dengan hartanya. Tapi ya tidak itu, tak mungkin ya dengan kabilahnya, dengan kaumnya yang kuat dan seterusnya. Kalla innal insan layat, karena dia melihat dirinya, merasa punya
kekuatan, punya kecukupan, tidak perlu yang lain. Ditegaskan inna ila rabbika ruj'a. Jangan seperti itu. Inna ila rabbika setuhune iku marang pangeran ira. Ar-ruj'a apa jane gak utawi ini apa ar-ruj'a apa bali. Sesungguhnya kepada Tuhanmu kembali semuanya. Apa sombong, merasa kecukupan. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ana toh ningali sirahe Muhammad. Alladzi ing wong yanha kang nyegah kang larang sapa alladzi abdan ing kawula idza shalla nalikane salat ay abad sapa abad. Apakah kamu, bagaimana pendapatmu? Ara'aita, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba, seorang hamba ketika dia melakukan salat? Ara'aita, ana toh ningali sapa sira ingkana lamun ana sapa Muhammad. Bagaimana pendapatmu ingkana lamun ana sapa Muhammad iku alal huda iku netepi ing atase pitutuh. Ya ini koyok ngitopi orang yang melarang tersebut. Pertama berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu orang yang melarang terhadap orang yang seorang hamba yang sedang sholat? Kemudian Allah ngendikani kepada orang yang melarang itu, bagaimana pendapatmu kalau memang orang yang hamba itu, yakni hamba itu benar berada pada hidayahnya Allah, pada taufiknya Allah, pada hidayahnya Allah, benar-benar melaksanakan perintah Gusti Allah ketika sholat. Ini makna yang pertama. Au amara atau perintah sapa abad sapa Muhammad bitakwa kalan ketakwaan. Tapi ada makna ini tidak seperti itu. Akhirnya yang saya condong kedua. Ara'aita in kana lal huda. Bagaimana Muhammad pendapatmu kalau orang itu tidak melakukan itu tapi justru balikannya dia tetap menetepi dengan jalan yang lurus, atau dia tidak melarang-larang seperti itu, justru malah bukankah itu lebih baik bagi dia? Bukankah itu lebih baik bagi dia untuk melakukan itu daripada melarang-larang orang yang melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ara'aita, ana toh ningali sapa sira. Ini maknanya beliau, ana toh ningali sapa sira. Yani ara'aita kalau dalam bahasa-bahasa ditafsiri oleh napa dengan maknanya ara'aita, yakni apa jenenge niki? Napa sih? Maknanya ini? Gak niku makna memang sudah makna bagaimana pendapatmu itu makna niki akhbirni, biasanya akhbirni. Kalau di dalam ya nih, coba ngomong kepada aku. Iku akhbirni. Coba ngomong aku. Bagaimana kalau memang orang itu gini. Bahasa Jawa di cara bawah juga sih pendapatmu piye. Nah, niki nek kitab-kitab disebut apa akhbirni, sing macam-macam kitab araitum ay akhbiruni, beritahu aku, akhbiruni. Nah, tapi kalau bahasa Jawa di terjemah ya ini bagaimana pendapatmu? Araita ana toh ningali sapa sira, niki makna asli dari alif hamzah niku maknane apakah ra'aita yani ningali. Ingkat dzaba wa tawalla, tapi secara makna murad, makna terjemah yang pas nggih maknane napa? Beritahu aku utawa bagaimana pendapatmu. Ara'aita ingkat dzaba ingkat dzaba lamun gorohaken sapa wong mau, sapa alladzi yanha, sapa wong mau, orang tadi, watawalla lan mengo, berpaling, nggak mau ngikuti sapa wong mau. Nah ini gini Abu Jahal nih, Abu Jahal, watawalla lan mengo sapa Abu Jahal. Karena niki memang sebab nuzuli adalah Abu Jahal yang sudah
laluan sampai Rasulullah sholat kemudian napa mau halangi dilarang oleh napa Abu Jahal. Nah, ini yang semuanya ini karena itu sehingga kemudian beliau mengembalikan kepada napa maknanya Abu Jahal. Abi Dhahire ya, Abu Jahal dan orang-orang yang sama dengan Abu Jahal. Itu orang-orang yang sama dengan Abu Jahal. Araita in kadzdzaba lamun gorohaken nang nembohongkan sapa wong sapa alladzi atau Abu Jahal wa tawalla lan mengu sapa Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu kalau dia membohongkan dengan apa? Dengan risalah yang engkau bawa, yang aku suruh engkau nyampaikan kepada mereka dan dia berpaling, enggak mau mendengarkan, enggak mau mengikuti yang sesuai dengan agama Islam niki risalah itu. Alam ya'lam ana ta ora weruh sapa Abu Jahal bi annallaha kelawan ing tak temene setuhune Allah iku yara iku mirsani sapa Allah. Apa dia tidak tahu bahwa Allah melihat perbuatan dia? Allah tahu dengan perbuatan dia. Kalla ojo kaya ngono dia, jangan lakukan seperti itu dia. La illam yantahi yakti lamun ora leren ora gelem mareni sapa Abu Jahal. La illam yantahi lanasfa'an mongko yakti gelandang temen sapa kita sapa ingsun sapa Allah sapa ingsun bin nasiyati kala ana ing bon-bonane bin nasiyati kelawan bon-bonane kami akan menarik napa rambut yang ada di bon-bonnya kami langsung lemparkan dengan neraka. Lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin rupane bon-bonan kadibatin kang goroh khotiatin kang salah. Ini faliyat unadiyah mongko ngajak sapa Abu Jahal nadiyahu ing balane ing golongane ing klub jane nadi maknane klub ing balane Abu Jahal sanat bakal ngundang sapa ingsun az-zabaniyah ta ing malaikat zabaniyah. Kalla ojo kaya mengkono ojo kaya ngono dene. La tutik ojo manut sapa sira Muhammad ing Abu Jahal. Wasjud lan salat sapa sira sujud sapa sira. Alibane salat sapa sira Muhammad waqtarib lan peparko lan manreko sapa sira. Lan peparko sapa sira Muhammad. Kalau memang dia tidak mau berhenti dari perbuatan itu diancam kepada orang-orang yang melakukan melakukan menghadang, melarang atau menghalang-halangi dakwah atau melakukan menghadang atau melarang kepada orang-orang yang melakukan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman akan digelandang dari rambutnya dengan nasihatnya dari rambutnya. Jadi nasihatin khotiyah. Kalau makna-makna ini bukan nasihatin sing bohong, nasihatin yang berdosa, yang salah atau berdosa. Tidak, tapi yakni yang mempunyai siyah sing kadzibah khotiyah. Nah, walaupun mungkin maknanya adalah apa yang yang pernah saya baca wallahu alam benar apa enggak nasihatin yakni nasihat di sini yang bertanggung jawab dengan bohong, bertanggung jawab untuk melakukan melakukan dosa itu adalah otak yang bagian nasihat itu sini mon-monan artinya bagian sebelah sini. Allah alam benar apa enggak tanyakan aja kepada ahlinya. Tapi kalau orang kuno memberi makna yakni kadang min itlaqil juz wa iradatil kull yakni apa yang dari menyebutkan satu bagian
tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, ini maksudnya orang ini yang bohong, pembohong ini disebut nasia, aidzu nasiatin, wong sing duwe ini napa nasia kadzibah. Ada yang nulis bahwa yang membohong, yang bertanggung jawab, otak yang bertanggung mengolah untuk napa bohong, hati kan nggak mungkin bohong, pasti akan jujur. Kemudian diolah oleh otak untuk apa? Berkata napa bohong itu menurut napa sebagian Allah alam benar apa enggak, kalau di kitab-kitab yakni maknanya adalah aidzu nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, niki nasfa'an nggih, kalau kita angen-angen dalam bahasa nahwu nggih, tulisannya niki pakai alif. Niki menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu niki sing ngerti basa, sing ngerti nahwu. Nasfa'an niki alifnya di sini adalah nun. Nah, jadi kalau kita menulis ya ini sama dengan apa non taukid. Non taukid itu tulis pakai nun atau pakai alif? Karena hasilnya fi'il mudhari'. Safa'a yasfa'u. Kemudian dimasuki nun taukid. Yasfa'an. Nasfa'an. Safa'a yasfa'u dimasuki nun taukid khafifah menjadi nasfa'an pakai alif nun. Lah kenapa tulisannya seperti ini? Oh berarti kan nggak bisa nulis. Orang dulu nggak bisa nulis. Enggak. Nanti kalau ditulis pakai nun, orang-orang bodoh seperti kita itu akan moco ketika kamu wakofkan, moco nih, pawane kamu moco panjang sampai dari awal mana? Ara'aita in kana 'al-hudaw amara bitaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an. Gak kuat nafasnya. Berhentinya gimana? Lanasfa'an apa lanasfa'a? Kalau ditulis nun kita bacanya pasti lanasfa'an. Nah, untuk supaya kita itu tidak keliru maka dikai alif. Sebenarnya kan anak itu pendek apa panjang? Pendek. Tapi kalau kamu wakafkan gimana bacaan gitu? Pasti anak. Ini diberi alif. Jadi yakinlah apa tulisan-tulisan yang ada. Tulisan-tulisan yang ada itu benar-benar memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah lewat langsung, yakni memang Allah tahu nanti akan tulis seperti ini. Atau memang itu memang ini Rasulullah yang mengajarkan untuk nulisnya seperti ini, tauqifi, yakni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imagine atau gitu, ini memang benar-benar tulisan ini benar-benar sesuatu hal yang sudah disengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Maka kemudian sampai ulama ini sebagian ini, bolehkah kita tulis Al-Quran tulisan pakai tidak tulisan Al-Quran? Ada yang tidak memperbolehkan, tapi ya kebanyakan saya yakin ya perbolehkan. Nanti tulisnya keliru kabeh kita kalau pakai tulisan ini, karena kita tidak tahu sirnya, seolah kadang ada wawunya, kadang nggak ada wawunya. Nah, gimana ya cara tulisnya? Nah, sehingga kemudian saya kira ini tidak apa-apa, tapi ini Al-Quran tulisannya harus seperti ini, tidak boleh dirubah untuk yakni biar otentik mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang tidak ada perubahan satu huruf pun. Sampai ditemukan manuskrip yang tulisan masih zaman sahabat bahkan masih dekat-dekat dengan Kanjeng Nabi, dengan diteliti itu bahwa memang zaman itu tidak ada perubahan, hanya memang zaman dahulu belum ada titik dan hamzahnya. Tulisan dulu tidak ada titik dan tidak ada hamzah. Tapi persis tulisannya sampai sekarang. Menunjukkan benar-benar Al-Quran itu otentik, sama sekali tidak ada perubahan sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lahu laha fidun. Benar-benar kami yang akan menjaga Al-Quran sama sekali tidak berubah. Biasanya wong nyampaikan dari satu ke satu kan pasti akan ada perubahan, dicoba-coba pakai gini, nanti yang satu begini, setelahnya dua, sudah ketiga sudah berubah sama sekali. Tapi Al-Quran benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga
tulisan di dalam Al-Quran juga ini adalah dalam rangka untuk menjaga Al-Quran, maka tulisannya tidak boleh dirubah satu huruf kan, walaupun kita kadang tidak tahu kenapa kok ditulis seperti ini. Nah, kayak inilah nasfa'an, ya ngerti nggak tahu ya tulisannya nasfa'an harus seperti ini Pak. Pakai alif tanwin itu tidak masuk kecuali di dalam isim. Lah niki kok ono fi'il kok masuk tanwin. Nah, ya kan? Terpaksa mau nggak mau. Dulu ndak ada. Maksudnya tidak ada tanwinnya, ndak ada ininya. Sekarang karena harus dibaca akhirnya untuk kita orang bodoh-bodoh sehingga perlu diharokati. Kalau zaman dulu tidak ada harokatnya. Tulisannya hanya seperti ini tanpa ada titik dan tidak ada harokat sama sekali zaman dahulu. Ini untuk menjawab jenis ini sahabat itu benar-benar bahwa menulis itu memang sesuai dengan ada kaidahnya dan itu ada hikmah yang terkandung di situ. Kenapa kadang tulisan seperti ini, kadang kok tulisan seperti ini, kadang panjang tidak ada alifnya, kadang pendek kadang pendek ada alifnya, nggak ada alifnya. Kadang pendek ada alifnya, kadang panjang nggak ada alifnya. Itu semuanya karena jenenge ada hikmah, ada sesuatu yang terkandung di situ. Kemudian kadang nyampe kepada kita, tapi saya yakin 90% kita bisa menjelaskan. Ada beberapa yang saya sendiri tidak tahu. Tapi kebanyakan saya tahu ini karena seperti ini. Raufun umpamanya, Raufun di dalam Al-Quran tulisannya ra waw fa. Dulu kan tidak ada hamzah. Hamzahnya enggak ada. Ra waw fa. Padahal kaidahnya kalau kaidah nahwu, kaidah penulisan, hamzah itu kalau di tengah pastinya harus ada wadai. Kalau wadai seperti ini harusnya ada wawunya. Harusnya wawunya 2. Yang satu adalah wadai hamzah. Jadi hamzah itu tidak bisa berdiri sendiri. Hamzah itu seharusnya tidak ada berdiri sendiri kecuali kalau di akhir itu bisa. Nah, ada wadai. Seharusnya kalau bacaan kita Raufur Rahim kan, harusnya ada wawunya 2. Yang satu wadai hamzah, yang satu wawu panjang. Tapi di dalam Al-Quran enggak. Ra waw, kalau ada hamzahnya itu tambahan itu untuk bisa supaya kita baca tidak keliru saja. Dulu nggak ada hamzah. Nah, seharusnya ada waw 2. Karena apa? Tidak ada waw. Wawunya hanya 1. Dikarenakan memang dialek Arab itu raufun itu ada yang membaca raufun, ada yang raufun. Dialek Arab, orang Arab itu ada yang membaca raufun, ada yang membaca Raufun. Bahkan Hijaz bacanya Raufun, bukan Raufun. Nah, mungkin zaman dahulu karena Quran itu ya mengikuti dialek-dialek yang ada sampai diturunkan disebut sampai 7 huruf. Untuk ada bacaan ini, bacaan yang ini gini. Maka biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ono panjang dan tidak, maka lebih dipilih untuk tidak dipilih yang pendek tulisannya. Nah, makanya disuruh wawunya hanya 1. Kalau sekarang mungkin sampai tidak tahu karena apa? Raufun ra, kemudian hamzah di sini, kemudian setelahnya tulis waw, kan gini kan tidak tahu. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada hamzahnya, ilah raufun bukan raufun. Nah itu. Jadi semuanya yang di dalam Al-Quran itu mesti Allah hikmah. Cuman memang ada beberapa hal yang saya tidak tahu, mungkin ada yang lain yang tahu, Allah alam. Tapi ada saya yang tidak tahu kenapa ada tulisannya seperti ini. Tapi mungkin 80% saya tahu kenapa ini tulisannya kadang ada alifnya padahal dibaca pendek, kadang diberi waw padahal macamnya seolah kok ada wawunya. Kenapa? Saya insya Allah ada beberapa yang tahu ini. Banyaklah yang tahu dari hikmah-hikmahnya penulisan itu. Falyat unatina sanad uzzabaniyah kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Nah ini diakhiri dengan la tuti'uhu wasjud waqtarib. Jangan taati dia, sujudlah dan mendekatlah. Wong kon sujud mosok gak gelem sujud. Nah niki
ketika orang itu memahami bahasa Arab, merasa bahwa dia ketika dibacakan Al-Quran itu benar-benar dia meresapi kayak dia yang sedang diajak bicara. Maka ketika diingatkan la tuti'hu, jangan taati orang-orang yang seperti itu, wasjud waqtarib kama sujudlah, mendekatlah pada Allah. Ketika seperti ini kita kira-kira sujud apa enggak? Nah itu sangat disayangkan orang-orang yang penghafal Al-Quran ketika ada ayat sujud tidak pernah sujud, sampai enggak tahu caranya sujud tilawah itu gimana. Ya, banyak itu yang disesalkan. Seharusnya ini saya bercerita saja, saya tidak mengkritik ya. Ini hanya bercerita. Walid itu sering mengkritik orang yang hafal Al-Quran tidak tahu artinya, orang yang tahu artinya enggak hafal Al-Quran. Ini beliau sering mengkritik seperti ini. Tapi kita tidak boleh ikut-ikut, kita enggak tahu juga enggak hafal, mau apa diandalkan. Ini beliau jadi akhir zaman ya sudah seperti kalau zaman dahulu orang ini adalah qari'ul Quran, adalah qari'ul Quran, artinya orang ini hafal dan dengan artinya. Makanya ada seorang sahabat yang yang meninggal anaknya, kemudian anaknya dipinggirkan, kemudian istrinya itu justru tahu anaknya ini meninggal, dipinggirkan, kemudian dia juru berias, kemudian dikumpuli sama suaminya, nggak tahu padahal anaknya di mana. Anaknya alhamdulillah tidak pernah setenang ini. Nah, kemudian dia sangat sabarnya sampai padahal ibunya seperti paling susah itu, tapi dikumpul, kemudian kumpul dan kemudian lapor, paginya marah-marah itu sang laki-laki. Setelah kita kotor semuanya gini kamu bilang baru anak kita meninggal. Akhirnya datang ke Rasulullah bilang, ya Rasulullah gini. Barakallahu fi lailatikuma. Allah memberkati malam kamu kalian. Nah, dari situ kemudian melahirkan seorang anak dari kubur itu. Terus kemudian anaknya itu mempunyai berapa anak yang banyak, yang semuanya pembaca Al-Quran, qari'ul Quran. Dari cucunya hasil anak itu, kemudian anaknya punya penghafal Al-Quran, yang artinya penghafal Quran pada saat itu adalah penghafal sekaligus pengamal, orang yang mengetahui artinya dan sekaligus mengamalkan. Semoga Allah kita didekatkan seorang-orang seperti itu. Kita senang dengan orang-orang yang seperti itu. Semoga dengan itu dikumpulkan dengan orang-orang yang penghafal, pengamal Al-Quran. Dan terakhir, niki kalau saya Ali Sabuni, setiap kali kita membaca ayat-ayat yang sajdah seperti ini, setelah ngaji langsung beliau melakukan sujud. Jadi walaupun diulang-ulang ya sudah cukup sekali sujud pada saat setelah selesai, tidak harus langsung. Jadi beliau mungkin sujudnya kan di tengah-tengah, tapi masa tengah pelajaran kan enggak. Tapi beliau setelah niku ngajak ayo sekarang sujud karena kita tadi membaca ayat sajdah. Allah Subhanahu wa taala a'lam, nasallallahu husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ilayna syaqiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.